Bismillah, al-mu'allif hafizallahu ta'ala qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Muhammad bin Fudail qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Abi Salam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi muttafaqun alaih. Seperti itu keadaan para ulama, tidak ada yang arogan. Dan banyak ucapan para ulama yang lainnya kita tinggalkan karena bukan waktunya, dan terus kita ulang-ulang dari para ulama yang datang setelahnya. Kemudian meriwayatkan an Jami', dia Jami' ibnu Abi Rashid al-Kahili, maka dia juga dari ahli Kufah. Maka sanad ini semuanya dari ahli Kufah. Adapun Jami' ibnu Abi Rashid, maka dia adalah rawi yang thiqah, disikohkan oleh Imam An-Nasai dan disikohkan oleh Ahmad ibnu Hanbal, dan juga Ali ibnu Madini mengatakan ahabbu ilayya min Abdul Malik ibni Ayun, dan Ya'qub ibnu Sufyan mengatakan thiqatun thiqah. Maka ini keadaan Jami', dia adalah rawi di atas thiqah. Kemudian meriwayatkan dari Abi Wa'il, dan Abu Wa'il adalah Syaqiq ibnu Salamah al-Asadi al-Kufi. Maka semua sanadnya di sini dari Kufah, kecuali tadi Ali ibn al-Madini. Maka Ali ibn al-Madini dia dari Al-Madinah. Kemudian semua sanadnya dari Kufah. Dan Syaqiq ibnu Salamah dia seorang mukhadram. Ma makna mukhadram? Yang mana dia hidup di zaman Nabi, namun tidak pernah bertemu Nabi. Bisa jadi dia lahir dan Nabi umurnya sudah tua, dan Nabi meninggal dia belum bisa mengambil hadis. Itu makna dari mukhadram. Dan disikohkan oleh para ulama seperti Waqi' ibnu Jarrah, Yahya ibnu Ma'in, dan bahkan Ibnu Abdul Bar mengatakan ajma'u ala annahu thiqah, sepakat para ulama bahwa dia rawi yang thiqah. Dan dia meriwayatkan dari Hudzaifah di sini. Dia tidak bisa meriwayatkan dari Nabi karena mukhadram. Periwayatannya dari Nabi mursal, terputus. Di sini meriwayatkan dari Hudzaifah. Dan Hudzaifah dia Ibnul Yaman, Abu Abdillah Al-Absi. Bapaknya bernama Hisl. Maka dia Hudzaifah ibnu Hisl atau Husail. Wal Yaman laqab untuk Hasl tadi, bapaknya Hudzaifah ibnul Yaman. Dan dari keutamaannya sangat banyak, terutama innahu sahibus sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil munafikin walam ya'lamhum ahadun illa Hudzaifah a'lamahu bihim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dia mempunyai rahasia dari catatan orang-orang yang di blacklist oleh Nabi dari kelompok al-munafiqun, dan tidak diberikan nama-nama ini kecuali khusus Hudzaifah. Dan Hudzaifah tidak membocorkan kepada siapapun tentang orang-orang munafikin yang disebutkan oleh Nabi. Maka dia dilaqabi di zaman para sahabat sahibus sir, orang yang mempunyai rahasia. Maka seperti athar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Alqamah, di saat dia pergi ke Syam, maka setelah sampai kepada Syam, dia mengharapkan untuk bertemu dengan para sahabat. Kemudian dia masuk kepada Masjid Syam dan salat 2 rakaat. Kemudian dia berkata, Allahumma yasirli jalisan saleha. Ya Allah, berikanlah kepadaku di Syam yang aku tidak mengenal manusia di sini, teman duduk yang soleh. Maka akhirnya dia seperti biasa, para sahabat, Hudzaifah dulu duduk bersama Nabi, maka dia pun duduk bersama majelis-majelis orang soleh. Fa'ataitu qauman fajalastu ilaihim fa idza syaikhun qad jaa hatta jalasa ila jambi qultu man hada qalu Abu Darda.
Maka doa dia terjawab. Di saat dia datang ke Syam, ya Allah berikanlah kepadaku teman duduk yang baik. Itu doanya para sahabat. Tidak mau dia duduk dengan orang-orang awam atau orang-orang yang mempunyai syubhat. Maka berikanlah kepadaku teman duduk yang baik. Akhirnya dia masuk ke masjid, ada halaqah. Dan di sini menunjukkan bahwa para sahabat dan para tabi'in, itba'u tabi'in mencintai halaqah-halaqah. Namun dengan syarat halaqah ahli sunnah. Tidak seperti yel-yelnya orang-orang sururiyin, orang-orang roja. Hadiri semua majelis. Ambil yang baik, buang yang buruk. Datang majamaah tabligh, ambil ilmunya. Apa yang mau diambil? Datang orang-orang ISIS, memberikan dakwah, mengkafirkan kaum muslimin, mengajak untuk demo dan memberontak. Apa ilmu seperti itu? Maka ahlu sunnah mencintai majelis ilmu. Namun jangan duduk dengan kelompok bid'ah dan ahlul bid'ah. Maka di saat dia berdoa, diberikan oleh Allah duduk dengan Abu Darda. Fakultu ini da'autullaha an yassirali jalisan salehan. Maka aku telah berdoa kepada Allah agar diberikan orang yang soleh kepadaku. Miman anta kultu min ahlil Kufah. Maka aku datang dari Kufah. Hudzaifah datang dari Kufah. Alqamah afwan, datang dari Kufah. Qala alaysa indakum ibnu ummi abdi sahibi na'lain wal wisad wal mitahharah. Maka bukanlah pada kamu itu ada seseorang yang disifatkan tadi. Dan alaysa fikum sahibu sirri nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Hudzaifah dari Kufah, masyhur dia tinggal di Kufah. Di saat Alqamah datang kepada Abi Darda, dari mana kamu dari mana kamu Alqamah? Dari Kufah. Maka sesama sahabat saling memberikan salam dan saling menyanjung di antara mereka. Oh, di Kufah ada sahabat yang agung. Dia melakobinya sahibus sirrin nabi. Di sana ada sahabat yang menyimpan rahasia Nabi tentang orang-orang munafikin. Maka hadis ini sahih. Disebutkan oleh Abu Darda, sahibus sirrin nabi alladzi la ya'lamuhu ahadun ghairuhu. Yang mana rahasia ini Nabi berikan kepadanya, dia jaga dan tidak ada yang mampu mengetahuinya kecuali dia. Dan yang kedua dari keutamaannya, dia adalah sangat pemberani. Seperti di perang Ahzab. Dan kisah ini kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di mana seperti diketahui di perang Ahzab, perang Khandaq, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dikepung oleh kelompok kufar Quraisy bersama collaboration dengan orang-orang kufar di Jaziratul Arab. Sekitar puluhan ribu menyerang Madinah. Maka di saat Madinah diserang, disebutkan kepada Nabi dari taktik perang orang-orang Persia, yakni Salman Al-Farisi, agar mereka tidak masuk pasukan artileri yang berjalan. Dulu dengan pedang, belum ada sniper jarak jauh. Kalau zaman sekarang tinggal dibombardir dari jarak yang jauh, bahkan dari laut. Dibombardir dari laut dengan pembom nuklir jarak jauh, selesai. Namun zaman dulu belum ada. Zaman dulu harus face to the face, duel, satu lawan satu dengan pedang. Akhirnya pasukan artileri berjalan untuk masuk Madinah. Paling hebat apa? Pasukan kavaleri berkuda, bisa meloncat. Mungkin 2 kali orang berjalan atau 5 kali orang berjalan. Maka kata Salman Al-Farisi, tidak ada jalan lain melindungi Madinah kecuali dengan Khandaq, parit besar. Maka terbayang di Madinah dibuat parit agar mereka tidak masuk. Maka akhirnya dibuatlah parit dan bekerja siang malam kaum muslimin bersama Nabi membuat parit. Sampai beberapa hari pada saat itu disebutkan ketinggalan sholat asar. Saking sibuknya dan takutnya musuh akan datang. Sampai disebutkan di hadis muttafaqun alaih, ya Rasulullah, kita belum salat asar. Maka disebutkan la'anallahu al-yahud wa haula al-musyrikin.
dilaknat karena menyebabkan kita tidak sempat sholat asar saking takutnya dan tidak terasa mengangkat tanah dan sebagainya. Maka pada saat itu Allah melindungi kaum muslimin dan Rasulnya. Maka didatangkan angin puting beliung dan dingin dan rasa takut. Maka api-api mereka untuk membakar makanan tidak bisa nyala. Dan kemah-kemah mereka tercabut. Dan pasukan-pasukan serta kuda-kuda mereka terkena the desert, storm desert, badai padang pasir. Maka akhirnya lari tunggang langgang. Dalam keadaan seperti itu diutuslah Hudzaifah. Maka Nabi menunjuk orang yang paling berani. Nabi melihat kepada Hudzaifah, jadilah kamu spy mata-mata kepada mereka. Maka perlahan-lahan Hudzaifah berjalan ke tempat musuh. Dan dikatakan oleh Nabi, diwanti-wanti, awas jangan berbuat sesuatu sampai membunuh mereka. Ini wasiat Nabi. Maka kata Hudzaifah, seakan-akan aku ini melayang mendatangi mereka tanpa diketahui. Padahal angin storm desert, dia pun susah matanya. Tapi di dalam hadis disebutkan dengan mudah dia melihat satu persatu dari orang-orang musyrikin. Sampai dia katakan, aku di depan Abu Sufyan dan aku sudah siap untuk membidiknya. Menandakan badai storm desert itu bagi Hudzaifah tidak ada apa-apanya. Tidak membuat dia untuk tidak bisa membidik sniper. Tapi dengan mudah diberikan penjelasan pada matanya dan kedudukannya yang sangat baik untuk membidik. Maka kata dia, jika seandainya tidak ada nasihat Nabi, jangan memberikan pembunuhan kepada mereka, jangan membunuh mereka, maka aku bisa membidik dengan tepat kepada jantung atau kepada kepala Abu Sufyan. Ini keadaan Hudzaifah yang bebas dan ringan dalam keadaan dia ditugaskan. Maka akhirnya dia balik. Dan balik dalam keadaan Nabi telah tertidur. Akhirnya di pagi hari ditanyakan dan dia dalam keadaan tertidur, kum ya nauman. Bangun wahai orang yang tidur. Setelah sholat fajar dikatakan bagaimana keadaan mereka, diceritakan bahwa mereka lari tunggang langgang. Malam itu semuanya lari. Maka inilah keutamaan Hudzaifah. Kemudian faedah dari hadis ini, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi. Makna fitnah secara lughah adalah ibtila, ujian. Itu makna fitnah dari segi lughah. Seperti ucapan Allah Jalla wa'ala, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan, fitnah sebagai ujian. Maka asal dari fitnah adalah ujian. Dan Allah berfirman, wa balawnahum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un. Maka kami menguji mereka dengan kebaikan dan keburukan, semoga mereka kembali. Maka asal dari fitnah bilughah bimakna ujian. Namun di sini yang diinginkan fitnah huna ana rajula yubtala bimalihi wa waladihi wa ahlihi bijarihi al-mujawir lahu wa yuftatinu bidalik wa taratan yulhihi al-istighal bihi amma yanfa'uhu fi akhiratihi wa taratan tahmiluhu mahabbatahu ala an yaf'ala li ajlihi ba'da ma la yuhibbuhullah wa taratan yaksuru fi haqqihi al-wajib alaihi wa taratan yudlimuhu wa ya'ti ilaihi ma yakrahuhullah min fi'lin au qaulin fi ma yaqa'u minal kalam ma'a ahli au jarihi mimma la yaliku minan niza au ghadab au sab au nahwahu wa kada ma yahsulu lahu minal insyighal bihim wa min tabiatil mal wal ahl min asbab al fitnah wa hada kama qala ta'ala fi surat Taghabun inna amwalakum wa auladukum mada innama amwalukum wa auladukum fitnatun, bahwa harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Hadhil fitnah alladhi arada fi hada al hadits. Maknanya di dalam hadis ini
disebutkan bahwa fitnatu rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi, bahwa seseorang laki-laki terutama kepala keluarga, rais fil bait, qad rubama hasala fitnah min ahlihi, ribut dengan istrinya, ribut dengan anaknya, mencela dan sebagainya. Atau kebalikannya, mahabbah liwaladih, mahabbah li zaujati yuqassiruha ma Allah. Faidan qad rubama al-hub wa qad rubama al-ghadab al-masyakil al-muhim fitnah rajul fi ahlihi wa malihi wa kadalika ma'ajarihi. Dia ribut dengan tetangganya dan sebagainya, maka semuanya ini dijadikan kafarah dengan as-salah dan dengan as-siyam. Tukafiruha as-salah was-siyam was-sadaqah. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa salat kita dan puasa kita dan sedekah kita menjadi penghapus dari dosa-dosa, dari dosa yang kita lakukan kepada Allah dikarenakan sangat condong kecintaan kita kepada anak kita dan istri kita sampai masuk kepada perkara yang haram, atau ribut dengan anak dan istri kita dengan mengucapkan perbuatan-perbuatan yang buruk dan perlakuan yang buruk, maka ini semua hilang dengan perkara-perkara ibadah kamitslis siyam. Wa hada syahiduna. Maka poin pendalilan kita di hadis Hudzaifah, fitnatu rajul fi ahlihi wa malihi wa